Dan kemarin tugas yang terakhir ya terkait dengan sesi debat ya, sebetulnya saya kepingin itu kemarin menuntaskan itu sesi debat, tapi nggak apa-apa, paling tidak mudah-mudahan itu menjadi proses pembelajarannya. Yang pertama kemarin sudah dilakukan ya terkait dengan sesi debat, untuk terus belajar berpikir kritis, kemudian terus belajar untuk menghargai perbedaan-perbedaan, itu harapannya. Nah, di sesi UAS ini saya ingin sampaikan kepada rekan-rekan untuk UAS kita. Jadi UAS kita itu bentuknya adalah saya kepingin rekan-rekan bisa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila yang sudah kita pelajari. Jadi kan harapannya mata kuliah Pancasila ini bukan hanya sekedar kita hafal dan tahu serta paham tentang Pancasila ya, harapannya bukan hanya itu. Tapi bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa diimplementasikan, bisa dipraktekkan dalam praktek kehidupan kita sehari-hari dimanapun gitu ya, harapannya begitu. Ya karena tentu pada saat kita menjalankan nilai-nilai Pancasila, sesungguhnya kita juga lagi beribadah ya, menjalankan nilai-nilai agama, karena nilai-nilai Pancasila tidak ada yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Ya kita diminta untuk selalu berketuhanan yang Maha Esa ya, kemudian selalu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, menjunjung tinggi nilai persatuan, selalu mengutamakan musyawarah mufakat, dan yang terakhir harapannya selalu berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Harapannya itu, sehingga pada saat rekan-rekan menjalankan nilai-nilai agama dengan baik, sesungguhnya rekan-rekan sudah menjalankan nilai-nilai Pancasila gitu ya. Orang yang menjalankan nilai-nilai Pancasila dengan baik pun ya harapannya itu lagi menjalankan nilai agamanya gitu ya. Nah ini, sehingga di tugas UAS kita adalah nanti rekan-rekan secara personal ya, coba berikan bentuk implementasi praktek berbuat baik. Nah ini jadi saya kepingin rekan-rekan coba mempraktekkan, mengimplementasikan berbuat baik kepada orang lain. Bentuknya apa aja? Ya terserah aja, bentuknya apa aja. Misal, ini contoh ya, misalnya rekan-rekan mengimplementasikan karena misalnya ini sekarang lagi pandemi COVID, misalnya bagi-bagi masker. Nah itu kan namanya berbuat baik ya, mengimplementasikan nilai Pancasila juga, membagi-bagi masker kepada orang yang mungkin membutuhkan, itu kan nilai-nilai kemanusiaan gitu ya. Tentu yang berlebih memberikan kepada yang berkurangan itu juga bagian dari nilai sebuah keadilan. Nah misalnya seperti itu. Atau Pak, saya juga bisa membantu memberi makan kepada orang yang mungkin kesusahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, makan misalnya pakai nasi kotak atau nasi bungkus ya, itu bagian nilai kebaikan. Pak, saya nggak bisa punya duit Pak, saya membantu tenaga aja, misalnya saya nyapu di lingkungan sekitar saya. Wah ini juga bagian nilai kebaikan kepada orang lain ya, menjaga kebersihan dan sebagainya. Atau Pak ini kan musim hujan, saya ikut bekerja bakti, bergotong royong, membersihkan saluran got, itu juga bagian dari nilai kebaikan, nilai berbuat baik yang merupakan nilai-nilai Pancasila. Atau Pak saya kebetulan bisa ngaji, kemudian saya mengajarkan tetangga saya atau saudara saya untuk belajar mengaji, misalnya mengenal huruf hijaiyah, atau mungkin kalau yang Kristen mengajarkan Alkitab dan sebagainya, itu juga bagian dari menanamkan nilai-nilai kebaikan. Jadi apa aja sebetulnya yang bisa Anda lakukan yang merupakan bentuk dari berbuat baik sama orang lain. Atau dalam di kendaraan misalnya, di kereta ya, misalnya Anda memberikan tempat duduk Anda kepada orang lain yang mungkin jauh lebih membutuhkan, itu juga nilai kebaikan. Misalnya Anda mempersilahkan orang lain yang duduk sementara Anda yang berdiri, itu juga bagian nilai kebaikan gitu ya. Nah, nilai kebaikan ini yang pertama ya,
semata-mata tentu bukan hanya sekedar tugas dengan saya ya, kalau tugas ya selesailah gitu ya. Tapi saya berharap ini yang Anda lakukan itu adalah didasarkan pada semangat untuk membantu orang lain. Nah ini itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentu harus dilakukan dengan penuh keikhlasan ya, sehingga ya harapannya imbalannya ada dua, imbalan di dunia sekaligus imbalan di akhirat, harapannya kan begitu. Jadi ya apa yang Anda lakukan harapannya juga dilakukan secara ikhlas, penuh kesadaran untuk bisa baik. Nah itu yang kedua. Jadi saya pikir bentuknya apa aja mudah-mudahan rekan-rekan sudah bisa pahami ya, apa aja. Yang penting itu menunjukkan berbuat baik sama orang lain. Nah, berikutnya, setelah itu dilakukan, saya kepingin aktivitas dan kegiatan baik ini bisa menyebar kepada semua orang. Sehingga rekan-rekan buatlah videonya. Jadi bikinlah rekaman video singkatnya dengan durasi waktu ya maksimal paling 5 menit lah gitu ya. Jadi bikinlah video singkatnya. Mungkin maksimal 5 menit, yang paling tidak supaya videonya menarik ya kasihlah pengantar pendahuluan ya, cover lah, kalau dalam sebuah film itu kan biasanya ada cover judul gitu ya, nama gitu. Syukur-syukur nih karena Anda juga membawa nama kampus, bisa aja ada logo kampusnya gitu ya. Itu jadi alangkah baiknya ada covernya, logonya, ya ada pengantar di depannya. Nah kemudian isinya yaitu bukti Anda melakukan sebuah aktivitas kebaikan tadi. Jadi misalnya tadi Anda nyapu halaman lingkungan sekitar, Anda videokan, Anda misalnya bersihin tempat ibadah, Anda bersihkan, atau Anda bagi-bagi masker, Anda shooting, atau Anda bagi-bagi sembako, Anda shooting. Nah itu jadi pilihlah salah satu gitu ya, perbuatan baik yang bisa Anda lakukan ya. Nah tapi direkam dengan durasi waktu maksimal ya kurang lebih 5 menit. Kemudian yang terakhir adalah penutup ya. Nah penutupnya alangkah baiknya Anda sampaikan pesan positif buat orang lain gitu ya. Jadi kasihlah kata-kata positif yang harapannya bisa mendorong orang lain untuk berbuat atau melakukan hal yang sama ya, untuk berbuat kebaikan. Nah saya pikir itu isi videonya ya, yang Anda rekam kurang lebih durasi 5 menit. Nah kemudian rekaman tadi Anda kirim ke saya ya, kirim ke saya, nanti saya kasih alamat email atau bisa aja ini. Anda kan punya akun YouTube semua ya. Nah, kalau punya akun YouTube semua, Anda upload di YouTube Anda masing-masing. Kemudian link daftar linknya itu yang disampaikan ke saya lewat PJ ya, PJ bisa ada daftarkan alamat linknya. Kemudian alamat linknya itulah yang kemudian dikirimkan ke saya. Kasih namanya siapa, NIM-nya berapa, kemudian alamat link videonya mana. Nah, gitu ya, itu sebagai hasil dari UAS Anda yang nanti dikirim melalui PJ ya ke saya. Saya pikir itu tugas UAS Anda yang saya kasih waktu 1 minggu ya, 1 minggu mudah-mudahan cukup ya untuk Anda melakukan berbuat baik ya, meskipun saya yakin Anda sudah setiap hari berbuat baik. Cuma ini harus didokumentasikan, harus direkam, harus dipublikasikan. Nah, tujuan utamanya tentu bukan untuk pamer atau ria ya, tapi harapannya ya bisa menginspirasi juga sama orang lain untuk melakukan hal yang sama. Saya pikir itu tugas untuk UAS mata kuliah kita ya. Nah, kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Jelas nggak kira-kira? Ya, silakan. Audina. Ya kurang lebih 5 menit lah. Paling tidak tergambarkan ini, paling tidak tergambar.
tergambarkan ada pendahuluannya, tergambarkan ada aktivitas yang dilakukannya. Jadi video tadi harapannya begitu Audina nonton atau teman-teman nonton, pesan yang mau disampaikan itu tertangkap. Oh, ternyata kita bisa berbuat baik loh di di kereta misalnya, dalam bentuk misalnya tadi memberikan bangku kepada orang yang membutuhkan, atau mungkin begitu ada orang yang mau turun tapi mungkin karena orang tua Anda bantu untuk membantu ikut menurunkan dan sebagainya, itu kan bagian dari sebuah berbuat baik yang harapannya itu bisa pesannya itu bisa ditangkap. Karena kan tujuan video tadi adalah memberikan pesan kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama, yang serupa, gitu harapannya itu. Jadi bikinlah video yang kalau Anda tonton sendiri, Anda tahu maksudnya apa. Nah itu. Nah dipertegas dengan di kegiatan penutupnya, Anda sampaikanlah pesan-pesannya. Pesan untuk orang lain juga bisa melakukan hal yang sama. Saya pikir itu. Nah, saya juga ini video itu kan kadang-kala kalau hanya gambar gitu ya, kan kadang-kadang kurang menarik ya. Nah, oleh karena itu saya menyarankan Anda juga dalam membuat video misalnya dikombinasikan ya dengan misalnya ada audionya, ada suaranya, atau mungkin ada dibantu dengan iringan musik, itu bagus juga, instrumen ya, musik instrumen ya. Instrumen musik ya, supaya nggak terlalu kelihatan sunyi. Nah itu juga harapannya menarik. Saya pikir itu Audina ya. Ya tentu maksimal 5 menit itu Pak, berarti kalau begitu 2 detik bisa Pak. Ya selama pesannya bisa ditangkap ya nggak apa-apa ya. Tapi ya tentu mungkin jangan terlalu singkat sehingga pesannya nggak nyampe. Ya paling tidak kurang lebih ya 2-3 menit lah gitu ya. 2 sampai berapa menit tadi? Ya 3-5 menit lah gitu ya. Itulah pesan supaya pesannya bisa nyampe lah gitu ya. Biasanya normal 2-5 menit lah supaya pesan yang akan Anda sampaikan itu bisa sampai. Jadi jangan terlalu singkat, tapi juga jangan terlalu lama, karena kalau terlalu lama orang juga bosan juga nontonnya. Gitu ya. Di samping kuotanya juga cukup besar gitu ya. Nah ini. Saya pikir itu Audina ya. Ya, ada lagi kira-kira? Mau nanya. Ya, siapa nih? Untuk ngumpulinnya kapan deadline? Farid. Ya, deadline kita kasih waktu seminggu. Ini kan hari Selasa ya, berarti Selasa depan Albert paling tidak sudah bantu kumpulkan ya daftar nama dengan daftar linknya ya. Jadi rekan-rekan sudah upload, kemudian sudah dipastikan linknya itu bisa dibuka, dipastikan. Jadi jangan sampai saya buka masih harus konfirmasi ke Anda itu linknya nggak bisa dibuka itu ya. Jadi dipastikan linknya itu bisa kebuka. Tidak di privat. Nah ini yang biasanya suka kadang-kadang lupa ini. Jadi videonya di privat gitu sehingga orang nggak bisa buka. Harapannya menjadi akses publik yang ya tentu bisa diakses oleh siapapun gitu. Harapannya begitu. Gitu ya Mas Farid ya. Jadi kita kasih waktu 1 minggu sampai dengan hari Selasa depan ya. Saya pikir waktu yang cukuplah Anda untuk menentukan, memilih kira-kira berbuat baik apa yang bisa Anda lakukan ya. Nah, teknis pengambilan gambarnya ya inilah Anda sesuaikanlah. Boleh secara secara terbuka, boleh mungkin sembunyi-sembunyi gitu ya, boleh ya. Atur aja lah kira-kira teknisnya seperti apa. Mungkin kadang-kala ya kalau kita berbuat baik yang ada hubungannya dengan orang lain, kadang-kadang kan orang merasa risih ya, misalnya ini lagi memberikan nasi bungkus ke para Harjo, kan mungkin sayanya agak risih. Waduh, nasi bungkusnya di shooting-shooting kan jadi nggak enak gitu ya. Ya mungkin itu perlu Anda sesuaikan lah bagaimana caranya supaya orang tidak merasa keberatan atau tersinggung lah gitu ya. Nah ini gitu ya, saya pikir itu teknis ya bagaimana Anda menyesuaikan lah supaya jangan sampai ada orang yang merasa tersinggung atau keberatan terkait dengan aktivitas Anda.
Oke, ada yang lain kira-kira cukup ya Mas Farid ya? Cukup, Pak. Ya, silakan yang ada yang mau disampaikan yang lain. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Mas Gilbert. Untuk LMS bagaimana ya, Pak? LMS, ya LMS ya sudah lah nggak apa-apa. Yang apa yang kan beberapa aktivitas ada yang Anda udah kerjakan, yang nggak ada ya nggak usah, nggak apa-apa. Gitu ya. Untuk bagian UAS di LMS jadi tidak usah diisi, Pak? Ya untuk sementara biarin aja UAS-nya diganti dengan model seperti ini. Gitu ya. Baik, Pak. Terima Ya. kasih, Pak. Oke. Oke, silakan. Ada yang lain? Cukup? Kira-kira cukup? Mudah-mudahan cukup jelas ya. Bisa dipahami ya. Nah, kalau cukup, ya saya pikir itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Nanti tolong Mas Gilbert tentukan paling tidak kapan teman-teman sudah bisa mengumpulkan atau memberikan daftar linknya ya untuk bisa diserahkan ke saya ya. Jadi Mas Gilbert nanti bantu daftar namanya, daftar NIM-nya, kemudian alamat linknya ya. Jadi ya silakan lagi teknisnya gimana. Gilbert mungkin pakai semacam form yang diisi gitu ya, kemudian kasih nama, kasih linknya dan seterusnya, sehingga nanti begitu selesai semuanya dikumpulkan ke saya dalam bentuk filenya tadi, file terkait dengan UAS yang Anda kerjakan. Saya pikir itu teman-teman semua, teman-teman yang mungkin belum ada yang belum masuk, ya tolong diinformasikan lah gitu ya, kalau misalnya ada yang ketinggalan. Nah, kemudian saya berharap ya teman-teman bisa saling bantu ya, karena kan kadang-kala ada yang teknis-teknis kecil, gimana ngupload video di YouTube, nggak paham dia, mungkin bisa aja bantu. Kalau ada yang nggak bisa gitu ya, tapi saya yakin ya ini kan mahasiswa ini ya, ya ahli komputer semua lah gitu ya. Jadi mudah-mudahan nggak ada yang kesulitan lah. Nah, saya berharap juga rekan-rekan sudah mulai belajar juga ini memanfaatkan teknologi informasi untuk ya berbagai macam dokumentasi ya, dokumentasi untuk menyebarkan kebaikan dan sebagainya. Nah, itu saya pikir harapannya yang Anda bisa lakukan untuk orang lain dimanfaatkan ya, saya pikir bisa dimanfaatkan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan. Ya, silakan. Selamat untuk mengerjakan. Bertanya lagi, Pak. Ya, gimana? Saya ingin bertanya dari pertanyaan teman. Untuk membantu keluarga atau orang tua itu termasuk nggak, Pak? Oh, ya. Usahakan jangan keluarga ya. Kalau keluarga kan udah otomatis Anda harus berbuat baik sama keluarga ya. Saran saya berbuat baik sama orang lain. Orang lain itu ya bisa tetangga gitu ya. Kalau nggak saudara jauh gitu. Jangan membantu emak bapak lagi Gilbert lagi nyuci piring bantuin emaknya, ya itu saya pikir udah kewajiban Gilbert lah, nggak usah disuruh, harus udah bantu. Jadi kalau keluarga bantu bapaknya, bantu ibunya, bantu neneknya, saya pikir ini sudah menjadi hukumnya wajib lah buat rekan-rekan sebagai anak yang berbakti sama orang tua ya. Yang sayang sama keluarganya ya tentu harus bantu. Itu harus, itu nggak usah disuruh-suruh, harus bisa bantu orang lain. Nah, bantu keluarga. Nah, yang saya harapkan sekarang adalah paling tidak Anda membantu orang lain. Gitu ya. Nah, membantu orang lain ya mungkin yang terdekat adalah ya lingkungan sekitar ya. Misalnya Anda bersihin musola, bersih-bersih itu udah membantu orang lain untuk beribadah dengan baik, dengan nyaman. Atau misalnya di tempat ibadah itu suka ada mukena kotor atau sajadah nggak pernah dicuci, Anda bantuin nyuci gitu ya, bantuin nyetrikannya, itu udah bagian dari praktek berbuat baik sama orang lain ya. Atau tadi misalnya di lingkungan Anda bantuin sapuin atau
gotnya dibersihin dan sebagainya, itu juga bantu kepada orang lain gitu ya. Jadi itu Mas Gilbert ya, harapan saya adalah jangan orang tua atau keluarga, kalau keluarga orang tua udah ini wajib lah Mas Gilbert sebagai anak atau rekan-rekan semua sebagai anak terhadap orang tuanya wajib bantu kesulitan-kesulitan. Nah, jangankan kesulitan, ya semuanya kalau bisa dibantu gitu ya, jangan sampai tidak membantu apa yang dilakukan oleh orang tuanya ya. Nah, saya pikir itu. Nah, yang kalau sekarang tugasnya adalah bagaimana Anda bisa berbagi, berbuat baik kepada orang lain sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai Pancasila. Saya pikir itu Mas Gilbert dan rekan-rekan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke ya, cukup ya. Cukup ya. Ya, baik, kalau cukup, saya rasa cukup. Nah, silakanlah rekan-rekan sekali lagi mantapkan bahwa ini adalah bagian dari aktivitas ibadah ya, untuk berbuat baik sama orang lain ya. Yang saya yakin kalau kita menanamkan sebuah kebaikan, insya Allah pasti akan ada balasan kebaikan itu sendiri ya dari Allah ya, dari Tuhan ya, karena katanya ya setiap kebaikan yang dilakukan dengan seikhlas-ikhlasnya itu pasti akan mendapatkan balasan yang berlipat baik di dunia maupun di akhirat. Nah, baik, oleh karena itu ya mudah-mudahan ini bukan hanya semata-mata karena tugas saya, bukan hanya semata-mata tugas saya, tapi semata-mata bahwa ini mudah-mudahan bisa menjadi rutinitas, menjadi aktivitas kita sehari-hari untuk selalu berbagi dan berbuat baik kepada siapapun gitu ya. Nah, itu saya pikir itu yang menjadi harapan kita. Baik, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi rekan-rekan semua, dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih ini selama 16 kali pertemuan atas kerjasamanya ya Mas Gilbert dan rekan-rekan semua ya, sehingga perkuliahan ini bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini sekali lagi mudah-mudahan bisa bernilai manfaat dan bernilai ibadah. Saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan selama kegiatan perkuliahan kita ya. Ya mungkin ucapan, perkataan atau perbuatan saya mungkin ada hal yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, saya akhiri perkuliahan ini dengan mengucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. saya izin live ya. Ya, terima kasih, Pak. Baik, Pak. Pak, terima kasih.